Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hari ini kita akan membahas tentang eh, dasar mata kuliah dari pemrograman Visual 1. Nah, dalam mata kuliah pemrograman Visual 1 ini kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Microsoft Visual Studio. Nah, Microsoft Visual Studio ini yang dipakai di kampus Sistemik Triguna Dharma adalah Microsoft Visual Studio versi tahun 2008. Nah, jika kamu yang punya laptop sendiri atau komputer sendiri, sangat disarankan kamu menggunakan Microsoft Visual Studio minimal versi yang 2010 ya. Jadi bisa diinstal dengan yang versi terbaru 2015 atau mungkin menggunakan versi 2010. Nah, jadi mata kuliah pemrograman Visual 1 ini bertujuan yaitu membahas bagaimana kita membuat aplikasi, ya, membuat sebuah sistem atau software yang bisa berjalan di sistem operasi Windows. Nah, seperti yang tampil pada layar monitor ini, saat ini saya menggunakan sistem operasi Windows di komputer saya. Nah, di mana nanti kita akan membuat aplikasi yang bisa digunakan di sistem operasi ini. Nah, contoh aplikasi yang bisa digunakan di sini ada banyak. Contohnya saya buka aplikasi Google Chrome. Nah, di Google Chrome ini sendiri adalah sebuah software browser yang dia bisa menjelajah website. Nah, namun Google Chrome ini yang terinstall di komputer saya, di laptop saya adalah Google Chrome yang dibuat khusus untuk versi sistem operasi Windows. Nah, jadi kalau yang diinstal ini saya install di sistem operasi lain seperti misalnya di Android atau di Mac OS, itu nggak akan bisa karena Google Chrome sudah menyediakan versi mereka sendiri. Google Chrome untuk Android berbeda lagi, Google Chrome untuk Mac OS atau untuk iOS itu berbeda lagi. Nah, jadi di sini sebagai contoh kita akan membuat aplikasi sederhana di awal menggunakan Microsoft Visual Studio yang dapat berjalan di sistem operasi Windows, khusus sistem operasi Windows. Nah, untuk itu kita buka dulu aplikasinya, Microsoft Visual Studio 2008. Nah, di sini adalah tampilan awal page dari Microsoft Visual Studio 2008. Jika pernah membuat project sebelumnya melalui aplikasi ini, maka project-project yang pernah kita buat akan terdaftar di recent project sebelah sini. Oke. Nah, jadi kalau kita pernah buat project-project sebelumnya, kita tidak perlu lagi kita diberikan pintasan untuk membuka project yang pernah kita buat langsung. Nah, di sini kita akan membuat satu project baru dengan cara menekan tombol memilih menu file, dengan cara memilih menu file, kemudian pilih new project, atau kita bisa tekan saja tombol shortcutnya Ctrl N, ya, atau dari menu file new project. Nah, pada menu new project ini disediakan banyak pilihan, ya. Kita bisa membuat aplikasi menggunakan Microsoft Visual Studio tidak hanya sebatas aplikasi yang dapat berjalan di Windows. Contoh, Microsoft Visual Studio sendiri menyediakan menu projected types, yaitu Visual Basic, yang bisa juga membuat aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman ASP. Nah, ini berbeda dengan mungkin yang pernah kamu kenal seperti pemrograman PHP atau JavaScript. Nah, di sini menggunakan pemrograman ASP untuk website. Tapi kita tidak fokus kemari, ya. Kita tidak bahas menu lain yang disediakan karena ada sangat banyak jenis aplikasi yang bisa dibuat oleh Microsoft Visual Studio. Nah, kita akan bahas di bagian
Windows, di mana kita membuat sistem atau aplikasi yang dikhususkan untuk sistem operasi Windows. Nah, untuk itu pastikan yang terpilih pada project types ini adalah Windows, dan pada bagian template sebenarnya kita bisa memilih yang empty project atau yang manapun sesuai kebutuhan ya. Yang akan kita gunakan di tutorial ini atau di video ini adalah template Windows Form Application. Nah, dimana di sini kita akan membuat sebuah aplikasi yang familiar yang sering kita lihat desainnya, jadi tidak terlalu membingungkan lagi nanti. Nah, kita pilih Windows Form Application, dan di bagian bawah, nah di sini ada name untuk aplikasi yang mau kita buat. Nah, jadi kita mau memberikan nama aplikasi yang akan kita buat. Nah, dalam pemberian nama di sini tidak disarankan menggunakan spasi ya, karena ini merupakan nama dari project yang akan kita buat ya. Nah, jadi tidak disarankan untuk memberikan spasi pada penamaan project, folder atau apapun dalam bahasa pemrograman, tidak disarankan. Nah, saya akan memberikan nama dia project 1. Nah, saya gunakan underscore sebagai pengganti spasi di sini ya. Gunakan underscore sebagai pengganti spasi. Walaupun di sini diizinkan menggunakan spasi, sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak disarankan. Oke, nah setelah itu klik tombol OK. Nah, di sini akan membutuhkan sedikit waktu untuk melakukan building pertama kali project yang sedang kita bangun, kita rancang. Nah, pastikan sebelum kamu mulai berinteraksi dengan Visual Studio 2008, kamu perhatikan di sudut kiri bawah layar, jika statusnya sudah ready di sini, maka aplikasi sudah dapat digunakan. Oke. Nah, di sini apa yang tampil di kita? Di sini adalah user interface dari aplikasi yang mau kita buat. Jadi di sini setiap halaman aplikasi yang berjalan itu dikenal dengan nama form. Ini ya. Jadi dikenal dengan nama form. Nah, jadi kalau kita membuat aplikasi dengan halaman yang lebih dari satu, maka di dalam Visual Basic ini, Visual Studio 2008, itu dikenal dengan form yang lebih dari satu. Jadi satu form ini mewakili satu buah halaman yang tampil di layar monitor kita. Oke. Nah, di sebelah kiri dari form ini ada jendela toolbox. Ada jendela toolbox. Nah, jendela toolbox ini adalah jendela yang menyediakan berbagai macam item yang bisa kita gunakan untuk dengan fungsinya masing-masing. Contoh, dalam sebuah aplikasi kita ingin membuat judul aplikasi yang tampil di kita. Nah, untuk penulisan teks itu bisa menggunakan label di sini. Nah, untuk berinteraksi dengan tombol itu bisa menggunakan button, dan untuk memasukkan input itu bisa menggunakan text box dan lain-lain. Masih banyak lagi toolbox yang disediakan, seperti menambahkan gambar pakai menggunakan picture box, kemudian memberikan status notifikasi menggunakan notify icon, kemudian text box yang di mask, maksudnya seperti kita ingin mencetak RP sebelum user atau pengguna aplikasi menginput angka, maka kita bisa menggunakan mask text box, di mana nanti RP-nya akan duluan disediakan. Kemudian ada lagi link label, ini untuk URL atau link, ada untuk picker dan tanggal, kemudian ada pilihan opsi combo box dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu di saat kita menggunakan toolsnya masing-masing, toolbox ini masing-masing. Nah, selanjutnya di bagian sebelah kanan, di sini ada Solution Explorer, di mana setiap form yang kamu buat ataupun kelas yang kamu buat, ataupun script yang lain kamu buat, semua akan terdaftar di sini.
Jadi semua aset seperti gambar, form, file yang lain yang ada di project kita semua akan terdata di sini, sehingga mempermudah navigasi kita untuk beralih dari satu form ke form yang lain atau dari satu file ke file yang lain. Nah, di bagian bawah di sini ada bagian properties. Nah, di mana properties ini berguna untuk mengatur pengaturan setiap tools atau mungkin form yang sedang kita gunakan. Contoh, saat ini saya sedang memilih form 1. Form yang pertama tampil, dan di sebelah kanan kita bisa melihat di bagian propertiesnya kanan bawah, kita bisa banyak mengatur pengaturan yang disediakan oleh properties ini. Jadi ini khusus pengaturan properties yang diubah adalah untuk form 1 ini. Jadi pastikan sebelum kamu mengubah properties, kamu sudah memilih elemen atau tools atau form atau apapun yang mau kamu ubah propertiesnya. Nah, setiap elemen yang kamu pilih, kamu seleksi, itu akan muncul garis putus-putus di kelilingnya. Nah, itu menandakan sedang terpilih, dan pastikan di sini kamu memperhatikan dengan baik name pada bagian judul properties ini. Jadi saat ini yang terpilih oleh saya adalah form 1. Ya, form 1. Seperti yang tampil di sini. Nah, ini adalah name-nya. Nah, di sini pada bagian property form 1 ini, contoh saya akan mengubah satu properties yaitu text. Nah, di sini kalau diperhatikan ada text, kemudian ada juga name, di mana name dan text sama-sama memiliki value-nya atau isinya itu form 1. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah pada properties name ini merupakan penamaan pada sebuah elemen pada aplikasi. Nah, jadi ketika kamu ingin merubah tampilan, jadi yang sekarang ini di hadapan kita ini adalah tampilannya, ya, tampilan sebuah halaman form. Nah, ketika saya mau mengubah teks yang ada di sini, ini merupakan tampilan yang tampil ke saya. Nah, ketika kita mengubah tampilan, itu dapat diatur melalui properti text. Sedangkan name ini digunakan sebagai pengenal. Nah, jika nanti terdapat form yang lebih dari satu, ada form 2, form 3, form 4, dan sebagainya, masing-masing form itu bisa memiliki tampilan teks yang sama. Contohnya, saya mengubah bagian teks. Di sini, saya berikan teksnya adalah saya berikan teksnya adalah project 1. Karena ini hanya bersifat tampilan, maka spasi diizinkan beserta karakter-karakter lain selain spasi. Nah, project 1 ini akan tampil di bagian teks atas, judul dari halaman ini. Nah, ini sama dengan project 1 yang tampil ini sama dengan aplikasi VB. Nah, yang kamu lihat di atas. Nah, sekarang saya sedang mengubah di bagian sini. Ini contohnya di aplikasi Visual Studio. Tetapi sekarang kan kita sedang membuat aplikasi baru. Aplikasi baru yang nama aplikasinya adalah Project 1 dan memiliki judul title di bagian atas itu Project spasi 1. Nah, jadi suatu saat nanti kemungkinan saya akan menambahkan form lain. Saya akan membuat satu buah form baru, sehingga di bagian Solution Explorer akan terdapat form 1 dan form 2. Kedua form tersebut dapat memiliki teks yang sama-sama bertuliskan project 1. Tetapi tidak boleh memiliki name yang sama. Karena pada setiap elemen
Name itu merupakan pengenal mereka masing-masing. Jika lebih dari satu elemen memiliki name yang sama, maka akan terjadi konflik atau error saat kita memanggil objek tersebut. Contoh kasusnya ketika di kelas dalam satu kelas terdapat dua mahasiswa dengan nama yang sama. Nah, ketika pemanggilan absen, maka akan terjadi konflik ketika dipanggil. Mahasiswa akan bertanya nama yang mana yang dipanggil. Nah, jadi sama seperti itu logikanya, ketika dua buah elemen atau lebih memiliki name yang sama, maka akan terjadi konflik pada saat pemanggilan objek tersebut. Saat saya butuh form 1, form yang ini, maka saya cukup memanggil name yang disediakannya. Saya cukup memanggil name yang disediakannya saja, yaitu form 1. Nah, begitu juga berlaku nanti untuk tools yang lain. Oke. Nah, di sini penjelasan untuk penggunaan properties, dan pada pengaturan properties yang lain kita akan bahas nanti saat kita menggunakannya. Nah, selanjutnya adalah bagian merancang form atau di bagian form design. Kalau kita perhatikan di bagian atas di sini terdapat tabulasi atau tab bagian form 1.vb, bagian desain. Nah, saat ini bertanda bintang di mana kita belum save. Nah, saat kita save nanti dia akan hilang tanda bintangnya. Jadi pastikan sebelum kamu tutup aplikasi ini, sebelum kamu close, kamu sudah save dulu. Nah, di sini kita akan merancang sebuah form, di mana form ini akan saya besarkan sedikit ukurannya dengan cara kamu bisa melakukan satu kali klik pada formnya, satu kali klik saja. Kemudian kamu bisa drag atau geser sudut kanan bawah dari form project 1 ini. Nah, kita bisa besarkan sedikit. Nah, sekarang ukurannya sudah sedikit lebih besar. Nah, kita akan menggunakan beberapa toolbox pada kesempatan ini. Yang pertama adalah label. Nah, label ini digunakan untuk menampilkan teks pada bagian halaman sebuah form. Jadi, cara menggunakannya tinggal kita klik satu kali labelnya, lalu klik di bagian mana kita ingin meletakkan teks tersebut. Contoh di sini. Nah, kemudian saya akan mengubah teks label 1 yang ada di sini. Teks label 1 ini akan saya ubah menjadi Estemik Triguna Dharma. Nah, untuk itu kita perlu mengubah di bagian propertiesnya. Jadi pastikan dulu kamu sudah klik atau memilih elemen yang mau diubah propertiesnya. Kalau saya klik di bagian sini, maka yang terpilih adalah form 1. Jadi kalau saya klik yang di bagian label, maka yang terpilih sekarang yang bergaris putus-putus adalah label 1. Nah, pastikan sekali lagi di bagian properties yang terpilih di bagian atas adalah label 1, dan saya akan ubah di bagian teksnya menjadi Estemik Triguna Dharma. Jika selesai melakukan perubahan, kamu bisa tekan enter. Nah, maka dari itu teks ini berubah tulisannya menjadi Estemik Triguna Dharma. Nah, kita bisa bergeser di mana kalau posisinya kurang pas. Nah, yang kurang dari teks ini adalah ukurannya yang terlalu kecil, dan kita dapat mengubah ukuran tersebut di bagian properties lagi. Jadi semua opsi untuk melakukan perubahan pada sebuah elemen bisa dilakukan pada bagian properties. Nah, untuk itu kita akan mengubah ukuran fontnya. Di sini ukuran fontnya kamu bisa tekan saja, klik tombol yang bertitik 3 di sebelah kanan. Tombol ini hanya akan muncul kalau kita melakukan klik pada properties yang mau diubah. Saat ini saya klik bagian font, dia akan memunculkan tombol bertitik 3, tombol pengaturan lebih lanjut. Saya klik,
Nah, akan dibuka jendela untuk font khusus. Nah, di sini saya akan melakukan perubahan fontnya tetap Microsoft Sans Serif berukuran tebal, font stylenya tebal, bold, dan saya akan melakukan perubahan untuk ukurannya menjadi 24. Kemudian klik OK. Nah, saat ini fontnya terlalu besar dan kita bisa menggeser ke tengah, ke bagian tengah. Oke, nah saya akan tambahkan beberapa label lagi. Oke, nah saat ini kita sudah menambahkan 2 buah label yang ditampilkan pada judul form. Nah, sekarang kita ingin melihat sih bagaimana sebenarnya aplikasi ini akan kalau nanti sudah selesai dan dia berjalan di sistem operasi Windows. Nah, untuk itu yang pertama perlu kita lakukan adalah saat ini saya belum melakukan save sama sekali, saya belum menyimpan aplikasi ini, project ini belum disimpan. Nah, ada sebagian versi Microsoft Visual Studio 2008 yang melakukan save di awal pada saat pembuatan project. Nah, di aplikasi Microsoft Visual Studio 2008 yang saya miliki ini, pada saat pembuatan project tidak ditawarkan opsi untuk langsung menyimpan project. Maka proses penyimpanan aplikasi ini akan dilakukan pada saat saya menjalankan programnya atau saat saya lakukan penyimpanan manual dengan cara memilih menu file, kemudian memilih save all. Nah, di sini ketika saya melakukan pilihan save all, dia akan menampilkan dialog save project yang dimana name tadi sudah ditentukan di awal, lokasi di sini locationnya kita tentukan sendiri di mana ingin kita simpan. Saya akan simpan di drive D. Nah, di sini saya akan simpan dengan nama folder VB up. Nah, dalam folder ini nanti akan dibentuk satu folder baru sesuai dengan nama project atau solution yang kita buat. Jadi saat ini saya memilih folder yang saya buat baru tadi, yaitu folder VBapp. Nah, jika kita checklist create directory for solution, maka di dalam folder VBapp ini akan dibuat satu folder baru dengan nama project 1. Tapi jika tidak ada di checklist opsi ini, maka semua file akan disimpan dalam folder ini tanpa ada pembuatan satu folder lain sesuai dengan nama project. Jadi sangat disarankan kita menceklis pada opsi directory for solution-nya. Kemudian tekan tombol save. Nah, jika kita melakukan penjelajahan ke folder yang tadi dibuat, nah ini adalah folder project 1 yang tadi dibuat, yang directory for solution ini yang dibuat oleh aplikasi tadi. Kemudian di dalamnya ada satu buah file dan satu folder lagi, dan di dalam folder ini akan ada banyak file dan banyak folder. Nah, jadi sebenarnya aplikasi Microsoft Visual Studio tersebut sudah melakukan compile untuk aplikasi yang kita buat dan menyimpan semua file yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Nah, jadi kita tidak perlu repot-repot merancang atau membuat semua filenya dari awal, karena semua dependensi atau kebutuhan-kebutuhan terhadap aplikasi yang sedang kita buat
sudah disediakan oleh Microsoft Visual Studio 2008 ini. Nah, sekarang kita akan coba dulu menjalankan aplikasi ini. Bagaimana tampilan aplikasi ini ketika berjalan di komputer kita. Untuk itu, kita cukup menekan tombol Start Debugging di bagian atas. Ya, ada tombol di bagian atas pada menu toolbox ini ada Start Debugging. Nah, atau kamu bisa langsung tekan tombol shortcutnya yaitu F5. Ya, tombol F5 ditekan. Nah, di sini mungkin sedikit membingungkan apa yang sedang kita buat, kenapa ada dua buah form yang tampil. Nah, sekali lagi, yang tampil di sebelah kiri ini adalah yang kita rancang. Ya, bagian yang kita rancang. Sementara yang di sebelah kanan ini adalah yang berjalan. Nah, jadi kalau saya lakukan minimize pada aplikasi Visual Studio 2008 dengan menekan tombol minimize ini. Nah, inilah aplikasi yang berjalan di komputer kita. Aplikasi yang tadi kita buat, kita rancang, dilakukan debugging, ya. Maka inilah tampilan bagaimana nanti kalau aplikasi ini memang sudah selesai dan berjalan di komputer kita masing-masing. Nah, perlu diperhatikan saat aplikasi ini sedang dilakukan debugging, maka kamu tidak bisa melakukan penambahan elemen, baik itu tools maupun form. Jadi jangan bingung kenapa ini tidak bisa dimodifikasi lagi. Nah, pastikan kamu lihat di sini ketika ada simbol gembok atau kunci atau lock yang ada di bagian form 1 desain ini menandakan ini sedang dikunci dan ada proses yang sedang berjalan. Nah, umumnya itu adalah proses debugging saat ini. Nah, kita bisa lihat dengan memperhatikan tombol yang ada di bagian atas. Awalnya tadi kita melakukan klik pada tombol play, tombol segitiga. Nah, saat ini tombol segitiga tidak bisa diklik, menandakan saat ini proses debugging sedang berjalan. Untuk itu, supaya kita bisa melakukan modifikasi lebih lanjut, kita lakukan proses yaitu stop debugging. Kita harus memberhentikan terlebih dahulu proses debugging yang sedang berjalan. Nah, dengan mengklik tombol stop debugging, maka saat ini kita sudah bisa melakukan modifikasi ulang. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk proses atau tahapan bagian awal bagaimana kita merancang sebuah aplikasi berbasis desktop yang dikhususkan untuk sistem operasi Windows. Nah, cukup sekian untuk video yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.